Ya, dan kalau di Amerika kan ekonomi benar-benar ekonomi ya. Jadi kalau manajemen bukan di bawah fakultas ekonomi kan? Iya. Jadi kalau di sini kan fakultas ekonomi di bawahnya ada ilmu ekonomi, ada manajemen, ada kan macam-macam. Iya. Accounting termasuk di bawahnya ekonomi. Di KSP itu ada kepala staf, di bawahnya ada deputi. Jadi ada deputi. Waktu di zaman saya itu ada 5 deputi. Dan mereka punya bidang masing-masing. Jadi di bagian saya tuh yang lebih banyak ke isu-isu strategis dan ekonomi kan gitu. Ya. 2 hari lalu, 2 hari yang lalu kan di sharing Mas Menteri mengenai Merdeka Belajar 26 kalau nggak salah nomornya. Di Merdeka Belajar 26 itu diinfokan skripsi ditiadakan, ganti project. Nah waktu itu memang kita dari awal itu kita sudah ngelihat ini tulisannya skripsi harus ada. Tapi sebenarnya di bawahnya ada klausul bisa diganti dengan tugas akhir dengan bobot yang serupa. Tapi tetap harus mengumpulkan laporan yang jelas gitu. Jelas itu. Halo, apa kabar Victorian semuanya? Jumpa lagi di podcast kali ini. Saya yakin Victorian semuanya pasti kaget karena ini studio kita apakah pindah atau bagaimana? Bukan, kita nggak pindah. Sudah lihat lambang-lambangnya. Ini sudah langsung, masih suti saya? Belum kan? Sudah langsung berdua? Oh, berarti para Victorian semuanya sudah kenal di depan saya. Dan studio ini yang pasti first time buat kita semuanya di kampus studio kampus Institut Asia. Di depan saya ada Mbak, Ibu, saya panggil semuanya boleh bisa. Apa aja. Kakak juga boleh. Kita kan udah kakak ya. Iya kakak ya. Semuanya masih muda, nggak ada yang tua. Ya, ya mungkin lebih enak saya panggil Mbak Risa. Aduh, saya lupa Mbak Risa aja. Sutanto ya. Santoso. Mbak Risa Santoso. Rektor termuda saat itu, mendapat gelar dari apa namanya? Muri. Ada lagi Muri ya, rektor termuda. Iya, Muri sama waktu itu dari kantor gubernur, dari Bukoviva. Inilah beliau. Mungkin bisa say hello sama Victorian Podcast. Halo teman-teman dari Victorian Podcast. Ini thank you sudah mau mampir ke studio kita. Kami yang terima kasih sudah berkenan mau menerima kami dan belajar untuk di studio baru seperti ini. Latihan. Next time bisa kemana-mana. Iya, ini first time. Saya yakin Victorian kalau mengikuti dari awal ini pertama kali kami di outdoor, di luar di studio kami. Ini namanya tandang, bukan kandang nih. Tandang. Oke, kalau barisanya sejak kapan kalau boleh tahu teman-teman Victorian untuk direktur? Kalau udah rektor ya sejak 2019 akhir. 19 akhir berarti. Jadi hampir. Umur 27 ya? Iya waktu itu umur 27. Bener. Saya udah lihat sih. Iya. Sudah masuk Wikipedia soalnya. Iya. Pas waktu itu kok viral gitu ya. Jadi nggak nyangka juga sih. Terus akhirnya ya begitu. Sekarang udah punya Wikipedia, Pi. Udah punya. Salah satu kesuksesan adalah nama terdaftar di Wikipedia. Waduh itu. Tepuk tangan Victorian ini. Terima kasih, thank you. Dan saya baru tahu ininya sebelum ke yang lain kita bahas sih. Apa zodiaknya Scorpio nih. Oh benar. Saya Scorpio Oktober akhir. Tapi saya masih sudah masuk Scorpio. Itu pekerja keras, tahu saya sih. Oh gitu. Teguh. Ambisi. Bukan iusnya ya, ambisi. Tegak lurus sih. Yang bagus-bagus diambil saja. Saya tuh nggak berapa bacain horoskop saya sendiri. Tapi kerasa gak kayak gitu memang? Wah, ya pasti ada yang miripnya lah. Tapi mungkin ambisi ya. Nggak tahu nih ambisi apa enggak ya? Ambisi dalam pengertian positif tentunya kan semua orang harus punya ambisi karena itu bagaikan bara api ya, nyala api. Kalau tanpa itu kan bisa semangat effort masih bisa. Iya, kurang semangat gitu ya. Kalau saya nggak ada energi gitu iya, ya, energi. Betul. Ambisi saya pikir energi. Ngerasakan ya?
Gimana? Ngomong sama saya kerasa ada energinya? Ngerasa, jujur. First time saya kenal beliau waktu kami ada seminar ya. Kita terima kasih banyak loh. Ya, terima sama-sama. Saya terima kasih. Ada seminar di kampus Asia waktu Kampus itu Asia. sharing mengenai pasar untuk komoditas. Yes. Ya. Jadi kalau teman-teman udah biasa sama pasar saham, ini ada pasar komoditas. Pasar komoditas, ya. Jadi misalnya ada yang tertarik, boleh cerita sedikit? Boleh dong. Lo nggak maksudnya yang cerita yang ahlinya dong. Saya kan di sini. Saya kan di sini mau wawancara. Oh baik. Next time. Beda sisi. Nah, Mbak Risa ini lulusan saya dengar sebelum kita bicara kampus lagi California University ya? Ya, jadi saya waktu S1 saya di UC Berkeley. Oh, S1 malah di UC Berkeley. Okay. Iya, saya S1 di UC Berkeley. Waktu itu mengambil ekonomi. Jadi saya sarjana ekonomi dari sana. Berkeley sama seperti penjaga ekonomi kita dulu. Iya, jadi saya Sumitro Jayadikusumo. Satu alumni dengan Pujangga Mafia Berkeley, tapi saya sayangnya nggak pernah ketemu sama mereka sayangnya. Tahu salah satu, ini diskusi dikit. Tahu salah satu kenapa dibilang Mafia Berkeley? Mungkin Bu Rektor, penjaga ekonomi kita, yaitu pertumbuhan ekonomi. Mungkin positifnya menjaga ekonomi Indonesia. Ya, mengedepankan pertumbuhan ekonomi. Mengedepankan pertumbuhan ekonomi dengan salah satu ininya ada namanya konsep trickle down effect. Trickle down effect. Backgroundnya dulu? Saya ilmu ekonomi studi pembangunan. Oh, makanya kita bisa ngomong ekonomi. Ekonomi, studi pembangunan. Jadi kita bicara mata kuliahnya moneter, mata kuliahnya studi pembangunan dan seterusnya. Ya, dan kalau di Amerika kan ekonomi benar-benar ekonomi ya. Jadi kalau manajemen bukan di bawah fakultas ekonomi kan? Iya. Jadi kalau di sini kan fakultas ekonomi di bawahnya ada ilmu ekonomi, ada manajemen, ada kan macam-macam. Iya. Accounting termasuk di bawahnya ekonomi. Iya betul. Mbaknya dulu jurusan apa waktu S1? Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi juga. Oh. Banyak juga ada akuntansi 1-2 paling saya mau pasti ngambil, tapi itu di bawah business schoolnya. Di bawah kuliah ya. Jadi di namanya Haas School of Business. Okay. Jadi itu ya tetap ngambilnya. Jadi sebenarnya agak mirip sama programnya Pak Nadiem sekarang ya. Boleh ngambil dari prodi lain kan gitu ya? Iya. Ya, jadi kalau kita waktu itu juga boleh ngambil, malah diharuskan ngambil dari prodi lain. Jadi yang ngajar waktu itu ya teman-teman dari business school gitu. Terus ngambil prodinya bisnis. Ngambil prodinya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Yang makro mikro. Jadi ekonomi industrial economics masih dapat saya. Lebih banyak sukanya yang di mana waktu kuliah? Wah, waktu kuliah S1 itu jadi kayak di Amerika Serikat itu sangat general ya. Kayak waktu apa yang di sini kalau S1 ekonomi itu kan udah kayak ada integralnya, ada kayak turunan-turunan gitu ya, sudah kayak kalkulus ya. Tapi waktu saya di sana, saya ngobrol sama dosen-dosen saya, sama kalau di sana ada GSI seperti asisten dosennya. Nah itu mereka bilang kalau S1 tuh kamu belajar teori dulu, kamu ngerti teorinya dulu. Jadi nggak sekompleks itu. Kita diajarin kayak teorinya, garis besarnya gimana, penghitungannya kira-kira seperti apa. Paling yang agak jelimet gimana ekonometrics tuh. Oh, iya ekonomi. Gitu kan? Iya, nah kelas ini di ekonomi kan ada ekonometrics itu ya. Setelah statistik. Iya, nanti kelas gitu lah. Saya agak masih dulu. Nanti saya bingung jawab. Sempat S2? Sempat S2. Jadi waktu itu setelah saya selesai, saya S2 di Harvard Graduate School of Education. Wow, Harvard. Iya, jadi saya di sana waktu S2-nya. Kampus hebat semua ini. Ketemu orang hebat yang masih sempat kuliah selama kuliah, sempat kuliah satu kelas atau mungkin sempat ketemu yang sekarang sudah jadi orang hebat di negara. Hebat. Wah, kalau yang di Indonesia ya, itu yang dulu satu angkatan sama saya itu foundernya Ruang Guru. Oh, Ruang Guru. Itu Belva masih di sana. Tapi kalau sekarang Imam kan baru S3 kan? Iya. Lainnya baru. Dulu waktu Mas S2 angkatan saya 2014. Belva, foundernya Lemonilo gitu-gitu sih ada beberapa. Yang di Indonesia. Iya. Luar negeri juga banyak tapi ya belum tahu sekarang jadi toko muda belum. Benar, bukan kayak Mark Zuckerberg itu nggak pernah tahu saya. Iya. Oke.
Oke. Itu berapa lama selama di sana? Saya di sana jadi total di Amerika Serikat tuh 5 tahun, 4 tahunnya S1, 1 tahunnya S2. Balik dari sana ke Indonesia. Benar. Nah, saya dengar langsung jadi KSP. Jadi waktu itu saya jadi staf tenaga ahli muda lebih tepatnya, staf di KSP. Jadi tenaga ahli muda di kantor staf kepresidenan. Itu baru lulus ya? Itu lulus S2 benar. Baru lulus S2. Yes. Oh, yang diumumkan Pak Jokowi waktu itu ya? Bukan? Yang ada anak muda staf ahli bagian dari itu atau bukan ya? Oh, saya lupa jadi waktu gini, itu ya. bagian yang waktu sama Pak Jokowi itu periode keduanya Pak Jokowi. Jadi iya, periode keduanya ya. Saya periode pertamanya. Oh, iya. Yang tidak diumumkan waktu itu ya. Yang periode kedua diumumkan kan? Waktu periode kedua jadi mereka jadi staf ahli presiden. Iya, di mana iya. mereka membantu sebagai staf ahli di bawah Pak Jokowi langsung. Dan di bawah Pak Jokowi langsung. Nah, dan mereka nggak full setahu saya ini. Iya. Setahu saya mereka nggak full time bekerja di sana, tetapi membantu dalam isu-isu tertentu. Oh iya. Jadi kalau waktu itu saya jadi sempat jadi ASN, jadi aparatur sipil negara non PNS. Nah itu sempat jadi 1,5 tahun. Jadi saya full time nih pekerjaannya nih. Kalau itu kan udah tinggi-tinggi. Kalau saya dulu jadi pekerjaannya aja. Spill dong gajinya berapa tuh? Waduh, bisa dicek di PP. Oh di PP ya? Oh iya. Tapi mungkin sudah naik dari PP waktu itu ya. Kan itu kan dari 2014. Dan waktu sampean di bawah KSP. Ya, jadi saya di bawah kantor staf presiden. Yang waktu itu di bawahnya Pak Luhut. Nah ini nanti kita tanya. Sebelum saya gali di kampus dulu nih, mohon maaf nih. Karena saya di Asia harus nanya juga tentang Asia. Tapi sebelum ke sana, di KSP selama 2 tahun saya lihat. Iya, 1,5 tahun sih pasnya. 2015 mungkin sampai 17 ya? 2015 tengah, jadi Agustus, sampai 2017 itu Februari. Jadi ya nggak sampai 2 tahun. Iya betul. 1,5 kan itu pas 1,5. Betul. Apa nih pengalamannya selama di KSP? Pak Luhutnya gimana nih? Saya kayaknya nggak boleh nih secara garis besar, tapi waktu itu saya di bawah Kedeputian 3 bidang isu-isu strategis. Waktu saya masuk bidang isu strategis, sekarang bidang isu-isu strategis ekonomi gitu. Jadi menarik membantu proyek-proyek, salah satunya awalnya ya itu kan untuk membantu program Pak Jokowi untuk mengawal lah kementerian biar program prioritasnya Pak Jokowi itu bisa terlaksana dengan lebih lancar. Gitu. Awal-awal seperti itu, akhirnya ya bergabung sekarang lebih seperti think tank ya menurut saya. Ya think tank, pastinya think tank. Waktu awal-awal itu sempat project mana yang dikawal spesial dari Mbak Risa? Sebenarnya lebih general ya. Lebih general sebenarnya. Kayak misalnya ada di suatu tempat ada investor yang berkurang, kita cari tahu kenapa, lalu apa yang bisa kita lakukan. Wah, sering ketemu sama investor dong berarti. Salah satu contoh itu. Salah satu. Biasanya kita cari tahu aja. Kita cuma cari tahu problemnya di mana. Oke. Gitu. Sempat ada something. Iya biasalah, pingin dapat jalur khusus dari seorang investor. Sorry, saya agak lebih dalam nih. Sempat merasa. Gak ada sih tapi kayak gitu. Mancing gitu. Mancing untuk apa tadi Pak? Ya untuk memperlancarkan proyeknya dan seterusnya. Dari cara memelancarkan dengan cara yang berbeda. Budaya Indonesia. Kita nggak sedalam itu sih, karena biasanya yang mengerjakan yang melakukan bekerja sama apa biasanya kementerian. Jadi kementerian yang melakukannya, KSP yang bantu gitu. Jadi untuk delaynya akhirnya kita membantu teman-teman yang ada di kementerian, gitu sih. Lebih sifatnya advokasi ya. Lebih perantara ya. Konsultan kali ya. Iya, karena ya mungkin lebih seperti konsultan. Sempat diskusi langsung dengan Opung Bang Luhut. Iya, tapi kan saya rakyat jelata. Kan sudah di KSP. Iya. Sempat dengan Pak Luhut. Tapi waktu itu ya Pak Menteri Menko dulu. Sekarang Maritim kan Marves. Sebelumnya sekarang kan Marves. Sekarang kan Marves. Yes. Sebelumnya sempat Menko di Polhukam. Merangkap juga. Sebelumnya lagi KSP. Kan? Ya. Jadi waktu saya di sana itu setengah tahun. Jadi saya bareng dengan waktu kepala stafnya
Pak Luhut itu setengah tahun. Baru setelah itu di reshuffle kan. Zaman itu kayaknya masih banyak reshuffle ya. Jadi waktu itu di reshuffle, akhirnya saya dengan Pak Teten Mas Duki. Oh, Pak Teten. Dulu kan di ICW. Benar. Tahu kan ya. Nah, itu sekarang Menteri Koperasi. Sekarang Menteri Koperasi. UMKM. Benar. Ya. Itu ada semacam experience Mbak selama bergelut dengan mungkin Pak Luhut langsung, apa kesan yang insight yang dapatin selama menjadi KSP. Selain KSP dari Pak Luhut sendiri, orangnya kan saya lihat sih tegas, strike to the point. Kayak berkarisma gitu ya, kayak gitu. Saya rasa mungkin kalau misalnya bisa deskripsiin itu mungkin lebih kayak berani gitu ya, kayak berani untuk ngelakuin sesuatu yang dia rasa kayak bagus untuk Indonesia gitu, atau untuk project, atau untuk mungkin bukan, kalau project kayak kesannya agak salah, untuk program pemerintah. Program pemerintah ya. Jadi apa backlognya? Kalau saya rasa Pak Luhut sangat solutif sih, mungkin itu. Itu yang dirasakan. Tapi Mbak Risanya juga banyak memberikan peran juga ya selama jadi KSP 1,5 tahun lah kurang. Lumayan. Jadi di KSP itu ada kepala staf, di bawahnya ada deputi. Jadi ada deputi. Waktu di zaman saya itu ada 5 deputi, dan mereka punya bidang masing-masing. Jadi di bagian saya itu yang lebih banyak ke isu-isu strategis dan ekonomi kan gitu. Jadi ya akhirnya kita berdiskusi saat ada isu-isu tertentu itu. Kadang ya bekerja sama dengan deputi lain. Kira-kira mungkin selama 1 tahun sempat ada andil, entah impactnya bahwa itu kecil besar, sempat ngerasa wah ini alhamdulillah berkat usulan ide apa yang pernah dilakukan oleh. Wah, saya yang dulu inget banget itu diminta untuk bantuin, tapi bukan proyek gede sih sebenarnya. Diminta untuk bantuin bikin pointer buat Pak Jokowi ketemu sama waktu itu Bu Christina Langgade itu, yang Christina Langgade World Bank ya. Oh World Bank, oh ya World Bank. Okay. Jadi kayak bikin kayak pointer apa aja topik-topik yang harus didiskusikan kayak gitu. Itu kayaknya something simple yang Tapi berkesan buat iya, wah kok ini nyiapin buat kayak meeting yang gede banget gitu ya, gitu. Oh, oke. Ya ada gitu juga. Kalau proyek yang lain ya ada banyak lah, kita sempat juga sama Kementerian Perdagangan, sama teman-teman yang lain juga ada. Di Kementerian Perdagangan asik nih. Kebetulan saya juga dibawa ke Kementerian Perdagangan. Apa yang dibahas space-nya di Kementerian Perdagangan? Saya tuh ya agak nggak nyaman membahas ini karena kayak ini kan terlalu detail ya. Kayaknya bukan itu, dan saya nggak tahu mana yang kayak sekarang lakukan dan yang enggak gitu. Jadi saya kan ya menjaga itu aja lah. Saya amannya mendingan nggak usah terlalu detail. Saya yang general saja gitu. Iya. Terus kemudian kan pindah nih di direktur, sekarang bergabung direktur. Apa sempat jeda dulu nih? Enggak, saya join di Asia waktu itu, tapi waktu itu belum jadi direktur. 2017 saya join di Asia. Oh, joinnya mohon maaf sebagai? Jadi waktu itu saya itu membantu teman-teman untuk membuat program-program, salah satunya itu seperti hackathon, cikal bakalnya inkubator bisnis kita. Iya. Jadi waktu itu kita ngonekin teman-teman yang ada di komunitas Malang. Waktu itu kan startup sangat marak ya. Jadi waktu itu kita ada komunitas programming, komunitas kreatif yang akhirnya kita minta untuk mentor mahasiswa kita gitu. Jadi saya ya create program-program itu di awal ya. Jadi lumayan menarik sih. Sempat waktu itu kita kalau sekarang kan hackathon udah biasa ya. Dulu zaman-zaman 2017 kayaknya di Jawa Timur kita yang pertama sih. Gitu. Tipe-tipe kegiatan seperti hackathon. Lalu waktu itu kita 2018 sampai 19 gitu ada kerjasama dengan Swiss waktu itu. Jadi waktu itu sempat ada bilateral kerjasama antara Indonesia dan Swiss. Lalu salah satu turunannya adalah kerjasama antara salah satu universitas di sana. Jadi waktu itu kita bikin program akselerator gitu. Jadi untuk teman-teman startup yang mau mencari dana dan mau internasionalisasi. Teman-teman startup ini yang berarti bukan dari mahasiswa Asia? Nah, bisa dari mahasiswa ataupun dari luar. Jadi waktu itu kita jadi salah satu hubnya untuk training selama kira-kira
7-8 bulan. Oh, di Swiss sana. Jadi trainingnya di sini, programnya sama. Jadi lumayan lucu sih ini programnya. Jadi kita ada training center, satu di Jakarta, satu di Malang. Di Malang di kampus Asia di bawah sini. Terus nanti setelah program itu selesai, teman-teman yang terpilih dikirimkan ke sana. Yang dari Swiss dikirimkan ke sini. Jadi ditemukan dengan investor-investor yang di sini, yang dari Swiss kita konekkan ke investor sini. Oke, yang di sini dikonekkan ke sana. Dan ini harapannya teman-teman startup yang memang mau masuk ke ranah internasional gitu, yang memang tertarik untuk ke market Eropa kayak gitu. Dan jadi, sekarang sudah masih berjalan? Waktu itu programnya 1 tahun aja sih. Jadi udah selesai, terus sudah kita sempat tukeran, ngirimkan. Sempat terlahirkan? Maksudnya startupnya sudah ada sih, sudah ada. Startupnya kan udah ada dari awal. Ini kan untuk pendanaannya ya. Pendanaan aja, oke. Saya nggak tahu berapa exactly yang akhirnya dapat pendanaan, tapi sama beberapa sekarang masih ada kontak sih. Masih eksis. Ada yang sudah ikut training dan sekarang sudah jadi startup juga ada. Eksis, bagus ya gitu, dong. Macam-macam. Tapi itu salah satu kegiatan ya. Akhirnya mau bergabung, terpilih jadi rektor tahun 2019. Tahun 2019. Tapi bergabungnya sudah di 2017, kemudian banyak kegiatan. Dulu tuh di Institut Asia ini masih namanya Sekolah Tinggi Ilmu Komputer dan Sekolah Tinggi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer. Jadi masih STIE dan STIMIK. Buat teknologinya. 2019 pas kita digabung jadi institut. Baru waktu itu akhirnya mencari rektor. Jadi saya rektor pertamanya, tapi sebelum saya ada ketua. Iya. Makanya langsung muri ini. Benar. Dan waktu itu ketuanya ada 2. Jadi setiap sekolah tinggi kan punya ketua yang berbeda. Oke, dari universitas luar negeri, kemudian dari kegiatan sempat di KSP, apa yang kira-kira mungkin yang menjadi inspirasi kemudian saya pingin Asia model gini nih, khususnya mungkin dari pengalaman kuliah di luar negeri. Iya, apa budaya atau apa yang dia. Nah, ini sih yang menurut saya sekarang ini untungnya saya menjalani periode saya ini barengan dengan Mas Menteri ya. Mas Menteri kan juga dari luar negeri dari Amerika Serikat juga. Jadi banyak hal-hal yang saya rasa ingin saya bikin itu terus banyak terrealisasi saat ada Mas Menteri gitu. Salah satu yang kampus Merdeka itu ya? Iya, salah satunya kampus Merdeka. Kalau dulu kan sangat kaku ya pendidikan kita. Kayak kalau kamu mau prodi, benar-benar kamu harus ada mengambil kelas-kelas yang ada di prodi. Betul. Itu doang. Betul. Kalau di luar itu ya kamu ya. Dan itu sudah ada lama di luar kayak gitu. Benar. Jadi di luar itu menurut saya lebih fleksibel sih. Saya sebagai mahasiswa ekonomi bisa ngambil kelas yang saya ingat banget itu kelas engineering gitu. Dulu saya ngambil industrial engineering, belajar SQL. Oh ya? Ya ngambil karena tertarik aja kelas yang basic gitu loh, bukan yang advance banget. Kalau advance banget ya nggak bisa ngikutin. Kan harus ada kelas yang diikuti sebelum masuk intermediate atau advance. Jadi dari dulu sebenarnya saya sempat ngalamin juga. Dan ketika Mas Menteri punya kebijakan itu langsung disambut ya? Wah iya. Cocok nih. Kalau dulu kita ini di pendidikan tinggi ya, saya nggak tahu di kampus lain, tapi kalau kita harus go around the rules gitu. Jadi misalnya kita mau ada masukin pemateri khusus, kita karena nggak bisa masuk kurikulum, jadi kita masukkan dalam salah satu mata kuliah yang mungkin nggak ada hubungannya gitu, tapi kita rasa penting gitu kan. Betul. Jadi akhirnya ya berguna buat mahasiswa, tapi harus ya by rule, kurang pas karena tidak sesuai dengan rule. Benar, kita ya harus beride dan berakal sendiri. Jadi agak lebih susah. Nah kalau sekarang dengan adanya program-program kampus Merdeka kan jadi jauh lebih fleksibel gitu. Program-program apa sekarang yang menjadi andalan dari Bu Rektor saat ini dengan akselerasi dari kebijakan dari Mas Menteri? Menurut saya yang pertama itu dulu magang itu SKS-nya dikit banget gitu ya. Kita cuma bisa konversi SKS itu dikit banget. Tapi padahal itu kan bagian besar dari pembelajarannya siswa ya, mahasiswa. Jadi sekarang jadi jauh lebih bisa 1 semester lah. Bisa 1 semester dan bisa diakui 20 SKS. Itu saya rasa sesuatu yang buat mahasiswa jauh lebih membantu. Jauh membantu ya. Kalau nggak ada skripsi kita udah ngelakuin sebenarnya dari dulu sih. Jadi kita gantikan. Ya, kebijakan baru nih saya dengar sudah nggak perlu harus ada skripsi. Nah ini menarik, baru hari ini, bukan hari ini. Kemarin ya. 2 hari lalu. 2 hari yang lalu kan
di sharing Mas Menteri mengenai Merdeka Belajar 26 kalau nggak salah nomornya. Di Merdeka Belajar 26 itu diinfokan skripsi ditiadakan, ganti project. Nah waktu itu memang kita dari awal itu kita sudah ngelihat ini tulisannya skripsi harus ada. Tapi sebenarnya di bawahnya ada klausul bisa diganti dengan tugas akhir dengan bobot yang serupa. Tapi tetap harus mengumpulkan laporan yang jelas gitu. Jelas itu. Jadi sepertinya sekarang jadi jauh lebih fleksibel. Lagi, gitu. Saya dengar beberapa kampus juga sudah sebenarnya beberapa tahun yang lalu sudah melakukan itu sebenarnya. Benar, makanya kita sebelumnya juga sudah, tapi sekarang sepertinya di highlight lah ya, dan nggak harus ini kampusnya nyariin sendiri klausulnya. Kita kan kalau coba ya. Ini sudah langsung menjadi highlight juga. Highlight dan memang sih kalau saya rasa kayak teman-teman yang di kafe gitu ya, kan susah ya kalau misalnya mereka benar-benar fokus ke skripsi, padahal pentingnya adalah interaksi dengan brand dengan customer. Bisnisnya ya. Benar. Jadi kalau saya rasa tanpa skripsi itu udah dari 2017 sih kita nyoba ya di beberapa program studi kita ada opsinya. Terus sekarang semenjak direktur Bu Risa apa nih program andalan selama di Asia ini? Program andalan ya. Sekarang ini